aku ngelihat ada Nintendo Switch Nintendo juga Switch. ya, Mas, ya? Jadi yang sini kan lumayan banyak tuh keluarga ya. Jadi pengen ada sesuatu yang bisa dikelakuin sama-sama, apa yang seneng gitu, yang menyenangkan gitu kan. Nah kebanyakan pada seneng tuh main Switch karena game-gamenya kan game family. Main ada Switch Sport atau main apa tuh Mario Kart. Halo, nama saya Reza, pekerjaan advokat. Halo, nama saya Fitri. Saya adalah seorang psikolog. Kami host Airbnb di Monokuro House. Selamat datang di Monokuro House. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di salah satu perumahan yang mungkin sering kalian lihat di Instagram, yaitu YVE Habitat atau nama lainnya If Habitat. Dan kita mau datengin salah satu rumah yang keren banget, namanya Monokuro House, dan itu disewain di Airbnb. Ya udah, daripada lama-lama kita ketemu sama ownernya. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam. Mas Wicak. Terima kasih banyak Mas Reza, kita udah dibolehin nih datang ke sini mau ngeliput rumahnya Mas Reza sama Mbak Fitri. Sama-sama. Nah Mas Reza, aku mau nanya, kenapa sih Mas kok memilih untuk beli rumah di sini, terus kemudian disewakan di Airbnb, nggak ditinggalin gitu Mas? Gimana ceritanya? Jawab sekarang nih. Boleh sekarang, boleh sekarang aja ya, sekarang biar nggak penasaran. Ya, jadi kan waktu beli itu pas pandemi ya, 2020 itu sebenarnya memang lagi nyari rumah kedua sih sebenarnya. Terus kita coba tiap weekend datang sini sama keluarga gitu, ngumpul-ngumpul ya. Dan habis itu kan kok kita seneng ya di sini ya gitu ya. Jadi kebetulan dulu juga kita pernah Airbnb kan di Australia gitu kan, di Jepang. Itu kayak kita itu ketemu keluarga jauh gitu. Nah, itu juga jadinya menginspirasi kita juga. Jadi dua itu sebenarnya kita kumpul-kumpul keluarga di sini senang gitu kan. Dan kita juga dulu ada pengalaman Airbnb, kita coba siapa tahu orang juga merasakan yang kita rasain. Tapi dari semua rumah Mas, kenapa Mas Reza memilih di sini, di YVE Habitat nih? Di sini kenapa? Karena deket sih, satu itu dari rumah yang dari rumah gitu. pertama. Lebih dekat daripada yang lain-lainnya gitu. Terus juga kita lihat faktor arsiteknya juga sih. Jadi waktu itu kan kita lihat, wah kok keren ya gitu, apa namanya. Tapi emang keren sih Mas. Gak salah. Kayaknya nggak salah milih di sini. Kok jadi aku yang promosi? Salah dong. Ini kita berada di area carportnya nih ya Mas ya. Cuma ada satu yang aku salah fokus ya Mas, karena tadi sebenarnya di balik layar aku udah ditunjukin. Tuh di situ juga ada ruang ya Mas ya? Iya, sebenarnya ini tuh ada di ruang pembantu ART ya. Cuman ini karena nggak dipakai juga, kita jadiin gudang. Jadi ada ruang ART yang saat ini jadi ada kamar mandinya. Sementara ini kita fungsikan sebagai gudang. I see. Dan kita udah balik lagi ke depan. Oh iya Mas, aku lupa nanya. Luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Luas tanah 79 meter persegi. Luas bangunannya 110. Oke, karena dia 2 lantai sih ya. Jadi lebih luas bangunannya. Gitu. Boleh kita masuk Mas? Boleh dong. Permisi ya Mas ya. Ini kita udah masuk rumahnya, wah langsung disambut sama tulisan welcome home ya Mas ya. Ini ceritanya biar tamunya Airbnb-nya tuh lebih ngerasa ya di welcome, ngerasa datang ke rumah gitu. Jadi cakep. Dan di sini juga dikasih rak sepatu gitu ya Mas? Ya, ada rak sepatu. Ini kan terbatas ya, jadi emang kita isinya yang kecil-kecil aja, tapi fungsional gitu. Rak sepatu sekalian bisa buat duduk juga kan. Sama ini mungkin buat naruh jaket. Cuman cerminnya kayaknya ketinggian sih. Tapi kalau Mas Wicak sih pas ya. Pasti aman. Terus di balik sini ada apakah nih Mas? Nah, ini kamar mandi. Kamar mandinya fungsi ya kecil sih tapi berfungsional gitu. Cakep tapi Mas. Jadi ini air udah disambungin air panasnya sampai ke atas, jadi rapi kan nih. Udah include semua ya sama air panasnya ya. Jadi bukan kabel pipa buat air panas tuh udah disiapin dari awal. Jadi kita tinggal pasang-pasang aja. Dan styling kamar mandinya ini apakah dari Mas Reza sendiri atau bawaan seperti ini Mas? Enggak sih, kayak saya cuma nambah-nambahin ini aja. Bawaan semua ini. Ini kayaknya tamu-tamu yang kesini bakalan betah banget ya Mas ya. Semoga. Tapi so far baik-baik lah. So far baik-baik ya. Oke, kita geser ke sebelah sini. Nah, ini langsung ketemu sama area dapur ya Mas. Dapur.
Ini emang berarti bawa template-nya sini tuh area dapur Nggak, gitu ini Mas? Atau desain diubah? sendiri sih. Oh, desain sendiri. Oke. Desain sendiri, tapi konsultasi juga sama desain interior. Oh, yang tadi dibilang di depan Iya, ya. biar kita nggak mau terlalu gede gitu. Tapi itu tetap fungsional. Berarti termasuk dibikin pola. Polanya ini sedikit random. Random ya. Awalnya sih full. Aha. Cuman kalau full kayaknya agak bosen ya. Jadi kita coba ini sedikit lah, bereksperimen sedikit. Oh, tapi keren Mas, keren. Lucu juga ya. Oh, lucu loh. Ntar di rumah kita copot aja deh. Dan di belakang ada Mbak Fitri. Juga. Kita vlog juga katanya. Oke, nah ini untuk sini area komunalnya gitu ya Mas? Iya, jadi memang di bawah di settingnya area komunal, jadi nggak ada kamar tidur. Oh, di bawah lantai satu ini bener-bener nggak ada? Cuman kadang-kadang ada tamu yang pengen tidur di bawah ya kita set up extra bednya di bawah. Gitu. Oh, Ya kita juga suka kayak gitu sih. Karena kalau kadang-kadang kan kalau lagi malam mingguan malas ke atas udah tidur aja di bawah sambil nonton gitu. dan ini area belakang ada apakah Mas? Ini area belakang ada teras. Oh, wow. Ya ini masih dalam proses. Ya developernya bilang sih ini bakal dijadiin taman ya. Karena lahan kita kan cuma sampai sini nih. Yang atas sini nih. Impun ini ada batas ini. Ini belakang ini dibikin sama developer untuk dijadikan taman. Gitu. Oh, area publiknya gitu ya. Dan nyambung sama semua rumah. Berarti bikin tetangga harusnya jadi deket gitu. lebih deket ya Mas. Jangan saling berantem gitu. Jangan. Jangan. Ini adalah area ruang makannya ya Mas ya? Ya. Aku suka sih Mas pemilihannya untuk furniturnya gini. Iya. Ini dipilih sendiri kan Mas berarti? Ini iya waktu itu nggak sengaja juga sih ketemu, tapi pas ketemu langsung kayak wah ini nih gitu. Wah ini paling cocok kayak. Karena ini dia ada lekukan-lekukannya gitu. Iya loh ininya Terus nih kan ininya lucu kan? nggak tajem. Oh iya. Dan katanya sih yang bikin ini tuh terinspirasi dari Sungai Musi gitu. Oh gitu. Oh ini memang buatan lokal Mas? Buatan lokal. Ini kita beli di Dio Living. Oh Dio Living. Satu set dengan semua. Satu set ini sama ini. Ini kita tambahan aja sih. Oh, karena pas kita lihat kan, oh muat nih berenam gitu. Kita ini aja. Dan sini untuk area TV-nya terus cakep Mas. Keren Mas, di baliknya sini dikasih apa? LED-an terus ada rak-raknya gini, lightingnya cakep. Ini katanya tadi di balik layar ada satu memori yang karena melihat ini ya Mas. Boleh diceritain nggak nih Mas? Ini boleh diangkat nggak Mas? Ini sebenarnya boleh. Boleh. Jadi kita tunjukin lebih dekat. Ini aku yang foto nih. Ini oh iya. Waktu kita di Australia dulu kita kan Airbnb ya. Ada daerah namanya tuh Jindabyne. Sebenarnya ini rumah orang di desa gitu, tapi dijadiin Airbnb di sebelah sininya. Terus dan itu berkesan banget karena kita kan kesana itu kan nggak pasti nggak kenal siapa-siapa ya, tapi pas sampai di sana kita kayak disambut dengan hangat gitu loh, kayak kok kita ngerasa kayak keluarga gitu. Itu kita baru ngerasa kayak wah ini Airbnb kok bisa bikin kayak begini gitu loh. Jadi gitu dari situ kita terinspirasi, tapi disimpan dulu waktu itu belum. Pokoknya kalau ada kesempatan suatu saat pengen bikin Airbnb kayak mereka gitu. Jadi makanya terrealisasikanlah di sini Monokuro House ya Mas. Ya, gitu. Spellingnya benar nggak sih Mas Monokuro atau Monokuro? Iya, Monokuro itu kan sebenarnya bahasa Jepang ya, dari kata monokrom. Nah itu karena kita ini kan dulu rumahnya pertama jadi nih, kita lihat oh hitam putih ya udah kasih nama monokrom. Tapi kan monokrom kan kayak terlalu ini ya, udah sering ya udah jadi cari bahasa lain jadi Monokuro gitu. Orang-orang yang datang ke sini kita anggap kayak keluarga kerabat jauh juga. Jadi kayak kita sebutnya tuh Monokuro family gitu. Oh Iya, Monokuro family. Jadi kayak filosofinya kalau ada orang datang itu kayak keluarga. Jadi kita siapin apa tuh kayak siapin gimana sih kalau keluarga yang datang gitu. Oh iya kita tadi datang aja ketemu Mas Reza. Berasa keluarga jauh. Langsung. Terus kemudian di sini juga disediain ini aku ngelihat ada Nintendo Switch juga Switch. ya, Mas, ya? Jadi yang sini kan lumayan banyak tuh keluarga ya. Jadi pengen ada sesuatu yang bisa dikelakuin sama-sama apa yang seneng gitu, yang menyenangkan gitu kan. Ya, cool. Gitu. Oh, lucu juga ya. Ini kotak juga lagi. Kita yang mainin Nintendo Switch ya seru juga nih.
sebelah sininya ya sitting areanya ya Mas, di Iya, mana Mbak Fitri sitting sedang areanya. duduk cantik di pojokan sini. Ini sofa bed sih sebenarnya. Oh, ini sofa bed. Ah. Oh, berarti ini sofa bed jadi bisa jadiin kasur juga. Iya, jadi kasur juga. Lumayan lah. Oke, Kalau misalnya, tapi kebanyakan sih lebih senangnya pakai extra bed. Extra bed ya. Karena gimana pun sofa bed kalau nggak tahu ya, kalau beda lah kalau Iya, benar. kalau lama-lama gitu. Nah Mas, ini aku melihat kenapa kok kira-kira ada satu jendela Kaca. kecil gini ya? Tapi kaca mati sih. Mas. Oh, kaca mati ya? Jadi gini, kalau di sini kan enaknya rumah itu kan nggak nempel ya. Jadi Oh, iya, memang nempel. semua rumah itu ada space satu sama lain. Jadi tembok sama tembok tuh nggak ketemu. Oh, oke. Nah, jadi karena ada space di situ mungkin buat pencahayaan juga. Jadi apa namanya? Jadi dibikinlah kaca mati ini. Jadi di sini tuh nggak gelap gitu. Katanya emang ciri khasnya ini ya Mas Ciri ya, khas Andra Andra Martin ya, Martinnya gitu, jadi- arsiteknya yang desain di YVE Habitat ini ya Mas. Kalau saya perhatiin memang di setiap sudut itu tuh nggak ada yang kayak sudut gelap gitu ya. Oh, Jadi pasti bener sih. ada Bener sih pas masuk ke sini ada terang banget. cahayanya. Ada nggak sih yang dibedain untuk ketika Mas Reza mendesain ini tuh buat rumah pribadi, ini tuh buat kita sewain gitu? Iya. Jadi kalau pribadi itu kan otomatis yang namanya kita hidup sehari-hari di sana ya pasti banyak barang ya. Kalau misalnya ini kan kita lebih bebas berekspresi, maksudnya kayak ini nih memang benar-benar kita pikirin untuk nyaman aja gitu loh, nyaman dilihat, nyaman ini nggak terlalu mikirin nanti barang ini taruh mana gitu. Oh, I see. Gitu. Pokoknya mikirnya ya udah pokoknya tamu kesini tuh harus nyaman tinggal di Iya gitu. Oh. Jadi di sini kita sediain juga Netflix, HBO semuanya, Wih, Disney komplit Plus, Prime juga ada. Oh, iya? Iya. Oh. Jadi kayak Apple TV juga ada gitu. Jadi kayak udah kalau mau nonton di sini udah nggak kemana-mana juga enak juga gitu. Bener-bener komplit ya Mas ya. Nah itu ntar makanya aku penasaran disediain fasilitas yang sangat lengkap itu harusnya ya pasti kan tetap kalau sewain kan hitung-hitungan bisnis ya Mas ya. Tapi ntar harusnya balik modal itu ya Mas ya dengan itu semua ya. Belum kepikiran sampai situ sih. Yang Oh, penting belum kepikiran. sekarang sih kita mau senang-senang dulu lah. Tapi mudah-mudahan bisnisnya tetap masuk ya. Oh iya harus itu Mas. Sekarang gantian aku sama Mbak Fitri nih teman-teman. Kita sekarang ke lantai 2 ya Mbak. Iya. Yuk kita Iya, lihat silakan, di yuk. atas ada apa. Oke, di atas ini tuh ada apa aja sih Mbak Fitri? Di atas sini tuh ada yang pertama ini ada mini library. Nah, ini biasanya tempat kita untuk santai-santai dan ada sejumlah buku-buku di sini. Jadi tinggal baca aja gitu. Tinggal pilih ada buku macam-macam di sini. Ada buku anak juga ada buku psikologi dan lain-lain. Sama di sini ada apa? Quote. Nah, Oh ini, oke. Apa itu Mbak? Coba Mbak boleh dibaca Mbak. Nah, ini You May Say I'm a Dreamer But I'm Not the Only One. Ini lagu gitu, lagunya The Beatles, John Lennon. Jadi kan ini kan perpaduan gitu ya rumahnya. Jadi aku suka sama musik gitu ya. Aku suka sama band-band British gitu kayak Beatles gitu-gitu kan. Jadi ya udah nih ada quote ini di sini. Jadi kayaknya bisa deh nih buat jadi foto-foto inspirasi gitu. Iya, Kalau benar. Mas Reza kan sukanya kan hobinya kan lebih ke game ya gitu. Jadi ada game di bawah. Di bawah. Gitu. Terus kalau aku lihat di sini juga ada balkon kecil ya Mbak. Benar. Nih mau lihat di sini nih. Oke. Nah, nih. Ini balkon yang langsung hadap keluar. Jadi sebenarnya sih bisa untuk dibuka, kita duduk di situ. Jadi bisa sambil ngopi-ngopi, kita menghirup udara segar gitu. Asik juga ya kalau dibuka anginnya langsung masuk ya. Benar. Terus ada apa lagi nih Mbak di sini Mbak? Nah, ini ada kamarnya. Ini kamar yang miring, kita sebutnya kamar miring ya. Ini kamar untuk satu orang bisa atau satu sama anak kecil gitu, satu. Gitu. Jumlah kamar di rumah ini ada berapa sih Mbak? Sebenarnya ada 3 gitu. Jadi ada 2 kamar yang single, yang kecil sama 1 kamar utama, sama kamar pembantu sih ada gitu. Nah untuk kalau ini kan kamar untuk disewain ya Mbak. Pertimbangannya apa aja sih? Harus ada apa aja sih gitu? Kalau untuk disewain itu yang pasti bed covernya juga harus yang nyaman gitu ya. Oke, kayak di Bed hotel-hotel cover. gitu ya. Betul, bed cover harus yang Bener. nyaman. Kita juga pilih pilihan spraynya juga nggak asal-asalan ya. Kita pilihnya yang halus nih, yang enak jadi gitu. Oh ya benar sih, ini aku pegang halus banget. Jadi kalau yang tidur juga betah nyaman di sini ya Mbak ya. benar. Terus ada apa lagi Mbak? Harus ada apa lagi sih? Di sini juga udah disediain handuk gitu. Jadi kan di sini kan maksimal 6 orang ya gitu. Maksimal 6 orang. Kita sediain handuk 6 dan sikat gigi sama odol 6. Oke, kita lihat kamar yang lain yuk Mbak.
nih di sini. Ini kamar single yang kedua. Ini langsung hadap ke balkon. Balkonnya ini enak banget loh. Nih. Wih, balkonnya kalau di sini lebih besar loh teman-teman daripada yang tadi. Ini tuh bisa duduk di sini, sama ini ada mejanya sih ya. Jadi kalau mau ngopi-ngopi sini juga bisa. Langsung hadap ke sawah tuh, ada apa tuh? Dan ini tuh langsung nanti kalau udah jadi ini taman ya Mbak, taman cantik gitu di belakang. Taman cantik gitu, enak. Waduh, kayaknya betah banget yang nginep di sini. Benar. Terus kalau aku ngeliat emang ya disamain ya pemilihan spray, bed covernya tuh semua disamain. Benar, monokrom. Jadi warna-warnanya juga dipastikan pilihnya yang nggak yang mati sih, nggak yang harus abu-abu semua, tapi Masih nyambung lah sama tema rumahnya juga ya. Benar. Di sini nggak ada lemari sih, jadi kita cuma kasih kasih gantungan-gantungan aja kayak. Tapi ini emang yang sering kita lihat ya kalau kita lagi nginep-nginep di Airbnb gitu kan, yang lucu-lucu. Benar. Justru pasti kayak gini ya, kayak open aja. Benar. Gini. Kalau mau naruh gantungan bisa di sini, ini juga bisa gantung sini. Sama ini tempat anduk kita. Saya taruh di sini. Udah disediain gitu. Anduk ya, sama Mbak, sikat gigi di sini. Biasanya tuh kalau orang nginep berapa hari sih Mbak rata-rata? Rata-rata tuh paling dikit sih rata-rata ya. Rata-rata 2 malam sama paling banyak bisa 2 minggu. Gitu. 2 minggu, sebulan belum pernah ada Mbak. Kita aku deh. kita batasin. Oh nggak boleh 2 ya? minggu, gitu. Oh maksimal 2 minggu. Benar. Dan kalau misalnya di atas 4-5 hari itu kita dapat free cleaning service gitu. Oh gitu. Jadi ada langsung ada yang bersihin mbak yang bersihin gitu. Kayaknya masih ada kamar satu lagi ya Mbak ya di sini ya. Nah yang ini agak berbeda ya Mbak kamarnya ya. Iya, paling ini besar ya. Kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya ini tadinya mau Japanese gitu ya. Jadi ini ada kursi lesehan, maksudnya buat ngopi-ngopi cantik juga bisa, buat kerja juga bisa di sini gitu, kerja lesehan gitu ya. Gitu. Ini tempat tidurnya sama laci-laci bisa buat apa namanya? Nyimpan laci-laci kita banyak juga sih. Kita nggak naruh yang lemari yang satu yang gede gitu, enggak. Kita cuma naruh yang di atas sama ini gantungan gitu. Oh iya ini. Waduh ini Airbnb banget ya emang ya kalau aku ngeliat sini. Kayak keinget kalau lagi nginep di Airbnb tuh kayak gini bentukan kamarnya ya kan. Lucu banget. Iya. Nah ini tuh dibuka sebenarnya bukan balkon sih, ini kayak cuma buat angin-angin doang gitu. Karena kenapa bukan balkon yang kita bisa jalan, karena ini batu-batu gitu ya, jadi tanaman-tanaman sih harus refleksi kaki. Untuk refleksi kaki agak tajam-tajam gitu. Berarti bisa ini juga sambil refleksi di sini ya Mbak ya. Aku mau nanya-nanya lagi seputar penginapannya, kayak harganya dan lain-lain. Tapi kayaknya masih ada satu yang belum kita masukin Mbak di situ. Iya. Kita lihat dulu. Kayaknya tadi kita lewat aja nih Mbak. Ini apa sih Mbak? Nah ini kamar mandi. Jadi kamar mandinya kan ada 2 tuh. Tadi yang di bawah, ini yang di atas. Ini di sini tuh udah free juga nih. Udah free sabun, sampo. Di sini juga udah free gitu ya. Gitu. Sama odol juga tadi udah dibilangin juga kayak gitu aja. Udah ada water heaternya juga Mbak. Udah ada water heaternya juga. Gitu. Jadi nggak bakal kedinginan lah ya mandi pagi-pagi. Nanti kalau misalnya jangan malas mandi ya. Iya benar. Kalau mau bawa bayi juga bisa. Jadi kalau misalnya bawa bayi itu ada tempat tidur bayi, kita juga sudah siapkan. Cuman kena cas juga gitu. Extra charge-nya itu ada tempat tidur bayi, ada bak mandi bayi juga. Itu berapa Mbak kayak gitu? Kira-kira 50 ribuan sih, nggak mahal lah gitu. Kalau bak mandi sebenarnya free, cuman harus request gitu, by request. Jadi baru kita datang. Berarti sebenarnya fasilitasnya udah komplit banget. Penasaran ya harganya berapa? Habis ini kita bahas ya. Yuk. Jadi kalau Airbnb itu kita mulai dari sekitar bulan awal Oktober gitu. Jadi saya yang bikin deskripsinya semenarik mungkin gitu ya. Di sini ada apa aja sih gitu. Sama menentukan harga. Kalau harga itu kita menentukannya dari kita punya berapa kamar sih di sini gitu. Kita kan di sini kan ada 3 kamar. Jadi ada 3 kamar dan dengan fasilitas yang macam-macam, saya pikir pantas untuk memberikan harga untuk weekdays 850.000 gitu. 850.000 itu belum sama cleaning. Cleaningnya itu 160.000 dan ada pajak juga sih dari Airbnb. Gunanya pajak itu apa? Kadang-kadang suka ada teman-teman yang nanya nih, bisa nggak sih di luar Airbnb gitu? Nggak bisa, karena Airbnb itu
Kalau misalnya kita ada apa-apa, kita diasuransiin dari Airbnb situ. Kalau weekend itu 950.000 ditambah dengan cleaning service-nya 160.000. Gitu. Kalau misalnya ada apa? Misalnya di atas 5 hari dapat diskonnya 15%. Entertainment sistemnya kita kasih yang bagus lah. Yang premium gitu. Jadi kayak TV ditambah sound system gitu. Jadi bisa. Ya dan ya of course kita sediain juga wifi-nya yang apa namanya yang lumayan lah ya. Jadi nontonnya tuh enak gitu. Enak, dan kalau mau WFH di sini juga insya Allah cepet ya itunya. Iya. Koneksinya cepet Insya Allah gitu. cepet. Insya Allah cepet. Kalau mau video call di sini sama klien misalnya bisa banget. Oke, kita udah selesai nih keliling-keliling rumahnya Mas Reza sama Mbak Fitri. Cakep dan keren banget. Gimana sih Terima caranya kasih. kalau teman-teman mau nginep di sini, Mbak? Caranya, kalau mau nginep di sini cuma ada satu platformnya ya, cuma bisa lewat Airbnb aja untuk saat ini. Untuk saat ini. Gitu. Berarti nanti di searching aja namanya gitu. Searching aja namanya, di Instagram juga bisa namanya @monokuro_house, atau bisa langsung ke Airbnb-nya gitu. Ada YouTube-nya juga. Nanti kita cantumin di deskripsi. Nanti kita cantumin di sini yang gede ya. Lihat aja di sini. Pokoknya enak banget deh nginep di sini. Kayak ntar aku nginep deh di sini. Boleh. Oke teman-teman, cukup sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kalian habis ini mau langsung nginep di sini, boleh nih langsung ketemu sama Mbak Fitri dan Mas Reza. Habis ini enaknya kita nge-review Airbnb di mana lagi ya. Jangan lupa subscribe channel kita juga Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana, dan jangan lupa follow TikTok kita Wicak Miftah. Bye. Halo, nama saya Fitri. Saya adalah seorang Mbak Fitri. Sama-sama. Oke, ada mobil mau lewat dulu. Lewat dulu. Ada truk lagi lewat. Ulang lagi. Boleh kita masuk? Silakan Mas, masuk ke rumahnya. Wah, silakan. Silakan. Gak apa-apa, masuk. Iya.